Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini Bapak Prabowo merespon para pembenci-pembenci Pak Jokowi yang selalu menyudutkan dan serang Pak Jokowi, Ibu Iriana, dan keluarga Pak Jokowi. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Udah 3 hari nungguin puluhan videonya Pak Hasto yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini, tapi nggak kunjung rilis. Boro-boro puluhan video, satu aja kagak ada yang tayang. Itu Pak Guntur Romlinya malah sibuk keliling-keliling TV. Jokowi diserang lah, inilah. Bukan Pak Jokowi aja, ibu juga diserang. Ini apa ini, ya kan? Tapi aku lihat beliau senyum aja tuh, Pak Jokowi itu. Ya kan? Beliau senyum aja. Karena itu, yang ingin berbakti, yang ingin mengabdi, yang ingin berbuat untuk bangsa dan rakyatnya, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi. Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling, sehingga itu yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Karena kita tahu di era media sosial seperti sekarang, dorongan untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini, kalau biasanya ada tuntutan, entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Jadi biasanya. Nah, ini agak aneh juga kalau kita lihat, kalau misalnya diklaim bahwa itu adalah suara representasi suara masyarakat Indonesia, publik Indonesia. Karena pada kenyataannya Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya, kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Itu patut kita pertanyakan. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi dan itu diakui oleh OCCRP bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru, poin kedua, bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kita juga bersyukur akhirnya OCCRP mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya, terutama kepada mereka yang tidak membaca, yang tidak tahu informasi, yang malas untuk melakukan riset, termasuk juga kawan-kawan media. Bu Koni ini begitu dendam dengan Bapak Prabowo. Karena apa? Ibu Koni ini adalah seorang broker alutsista di Indonesia. Beliau itu linknya banyak di luar negeri dengan beberapa negara yang bisa menyiapkan alutsista untuk dipasok ke Indonesia. Jadi Ibu Koni ini konon ketika dia menjual sebuah pesawat, keuntungannya itu bisa sampai 100%. Kalau dia belinya 300, dia akan jual 600. Karena memang saat itu tidak ada orang yang bisa memasok pesawat selain melalui linknya Ibu Koni ini ya. Tapi ketika Bapak Prabowo menjadi Menhan, sistem broker tersebut dihapus. Pak Prabowo langsung membeli dengan sistem G2G, yaitu langsung kepada pemasoknya tanpa melalui broker. Dan ini kata almarhum Rizal Ramli sebelum beliau wafat, menyebutkan bahwa Bapak Prabowo telah memberi keuntungan kepada negara sebesar 51 triliun
karena tidak lagi menggunakan broker. Nah, Ibu Koni ini sakit hati ya, karena lubang-lubangnya mata pencariannya ditutup oleh Bapak Prabowo, sehingga dia begitu benci dan dendam yang menyebabkan dia mengeluarkan statement-statement yang berbau fitnah, ya, berbau fitnah, kemudian black campaign. Bahkan terakhir-terakhir ini beliau mengadu domba antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Katanya dia berasumsi begini, nanti kalau Bapak Prabowo menjadi presiden paling cuma dikasih waktu 2 tahun, setelah itu Bapak Jokowi menaikkan anaknya menjadi presiden, kata gitu. Jahat ini wanita mulutnya ya, wanita betina ini mulutnya luar biasa loh ya. Dia oke lah, dia punya banyak relasi, link, dia orang kuat ya. Dia juga mungkin bisa memenjarakan saya kalau saya mempermalukan dia di medsos, tapi saya tidak takut. Jahat. Ibu Koni ini sebenarnya punya banyak aib ya, aib pribadi, tapi tidak perlu kita bahas. Saya hanya bilang begini, harusnya kalau orang punya aib pribadi yang sudah tersebar luas kemana-mana, seharusnya dia lebih banyak mengunci mulutnya agar aib tersebut tidak tersebar gitu, dan semakin membuat orang tahu kualitas dia itu seperti apa ya. Harusnya Bu Koni ini bisa sadar diri ya, bisa sadar diri bahwa dia itu saat ini sedang dipersulit mungkin ya masalah keuangan, karena lubang-lubang dia untuk menghasilkan cuan dari menjual pesawat itu sudah ditutup oleh Bapak Prabowo, dan sekarang Bapak Prabowo membeli pesawat second yang katanya dia akan bongkar bahwa terjadi korupsi di pembelian pesawat second, katanya begitu. Seolah-olah dia ingin mengatakan kepada publik bahwa dia tuh tahu soal alutsista, lebih pengalaman daripada Prabowo, jadi dia bisa membongkar korupsi yang dilakukan oleh Prabowo. Pak Prabowo mau santai saja mendengar ancaman dia, karena memang Bapak Prabowo tidak melakukan apa-apa, tidak korupsi, tidak markup harga, dan Pak Jokowi juga percaya. Makanya kekesalan Bu Koni ini menyebabkan dia setelah menjelek-jelekan Prabowo gagal, dia mengadu domba antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo dengan mengatakan tadi, Bapak Jokowi akan membiarkan Prabowo menguasai Indonesia, paling cuma dikasih 2 tahun kemudian dibunuh. Jahat ya mulutnya. Pak Hasto dibela 1000 pengacara, amazing. Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Wow, luar biasa. Hari ini Pak Hasto secara gentle ya mendatangi KPK untuk melanjutkan pemeriksaannya sebagai tersangka. Dan lebih hebatnya lagi adalah Pak Hasto didampingi dan dibela 1000 pengacara. Tanggung. Kenapa nggak 1 juta atau 1 miliar pengacara? Tapi aku jadi teringat satu kawan-kawan ya, 1000 pengacara itu seperti dulu Pak Anies ya, di MK juga katanya tim kampanye menyiapkan 1000 pengacara, tapi hasilnya kalah juga. Sekali lagi aku bilang ya, 1000 pengacara, 1 juta pengacara, 1 miliar pengacara percuma kalau buktinya, saksinya tidak kuat ya. Yang dibutuhkan itu adalah buktinya yang kontra terhadap bukti KPK. Contohnya katanya ada rendam HP dan segala macam, itu bisa dibantah di persidangan ya kan, yang meyakinkan hakim, itu baru keren. Kalau banyak-banyakan pengacara ngapain? Nanti juga yang hadir di persidangan paling kursinya juga disiapkan 10 paling banyak atau 15 lah, yang lain juga di luar pakai layar monitor. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kenapa sampai disiapkan 1000 pengacara ya? Kenapa nggak cukup 10 aja gitu ya? Kok kayak takut banget gitu ya? Dan juga itu bayarnya pengacara-pengacara itu gimana ya? 1000 pengacara. Coba kita kasih perumpamaan ya, 5 juta aja 1 orang dikali 1000. Buset, 5 miliar. Banyak banget, kaya banget Pak Hasto ini. Untuk KPK harus berani, semangat, dan jangan takut, karena ada jutaan bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia yang sangat amat mendukung KPK dalam mengungkap
kasus Harun Masiku dan Pak Hasto ini. Terakhir, ini yang harus paling kita ingat, jangan sampai pemerintah ataupun negara kalah melawan pejabat korup. Oke KPK, semangat. Pak Hasto, semangat juga. Namanya kebohongan itu Bang, suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Makanya Pak Jokowi bilang kemarin setelah dipecat, waktu yang akan membuktikan. Harusnya PDIP ini smart, pinter orang-orangnya ini. Jangan Ibu Mega ini dibohongin terus sama Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Hey, come on, kalian ini kalah mulu. Ya kan, Pilpres kemarin kalah, Pilkada kemarin kalah. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi ataupun informasi terbaru dari channel ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar CK, salam sehat selalu. Bye.